Guys, adakah kalian semua sudah tahu mengenai satu berita panas di mana ini masih lagi berkaitan mengenai IMF bersama dengan Indonesia, di mana dikatakan pada baru-baru ini pihak IMF secara tiba-tiba minta hapus semua larangan ekspor tambang di Indonesia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Daring Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, ataupun kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, ataupun kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan secara tiba-tiba IMF minta hapus semua larangan ekspor tambang di Indonesia. Adakah patut, guys? Adakah patut pihak luar seperti IMF minta kepada Indonesia untuk menghapuskan sama sekali ekspor tambang yang berlaku di Indonesia yang telah pun dikerjakan pada selama ini? Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini, guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Sehingga sekali lagi saya sampaikan pada para menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi, digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, lagi berita yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang lagi dari IMF, Lembaga Keuangan Dunia, yaitu Dana Moneter Internasional, yang kini mendadak ikut-ikutan kelakuan Uni Eropa dengan meminta Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor nikel dan bahan-bahan tambang lainnya, bos. Dengan kata lain, IMF ini pun kini telah meminta negara kita Indonesia untuk melanjutkan ekspor bahan mentah ke negara-negara asing. Nah loh, pertanyaannya, mengapa tiba-tiba IMF meminta hal ini kepada Indonesia, bos? Padahal pemerintah Indonesia sendiri jelas dari dulu, bos, melawan gugatan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor bahan tambang ini. Nah, kemudian terkait hal ini, Indonesia pun kini kabarnya akan mengutus seorang pejabat tinggi yang bukan kaleng-kaleng, yaitu opung kita Bapak Luhut, untuk menemui langsung sang petinggi IMF itu di negara adiputra Amerika, bos. Nah loh, lantas apakah yang akan dilakukannya terhadap petinggi IMF itu? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah manjos, mantap jos. Indonesia melalui Kemhan RI kini akhirnya resmi mengumumkan bahwa Indonesia akan menerima sebanyak 15 kendaraan taktis alias Rantis Busmaster dari negara Australia. Dan tak main-main, bos. Rantis ini pun ternyata terdiri dari 3 jenis kendaraan. Nah, lantas jenis Rantis apa sajakah itu? Dan pasukan Indonesia manakah yang nantinya akan menggunakan Rantis Busmaster asal Australia ini? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari IMF yang baru-baru ini tiba-tiba meminta negara kita Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor bahan tambang ke luar negeri. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. International Monetary Fund atau IMF baru-baru ini telah meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, di mana selain nikel, IMF pun juga meminta Indonesia untuk tidak melakukan pembatasan ekspor pada komoditas bahan tambang lainnya, bos. Dan tak disangka-sangka, permintaan tersebut pun sudah jelas tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Conclusion 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia, di mana dalam dokumen itu terdapat catatan terkait rencana hilirisasi di Indonesia terutama untuk bahan tambang nikel, bos. Jadi bahasa kasarnya, kini apa yang sudah kita usahakan selama ini, IMF tiba-tiba minta semua itu ditinggalkan, bos. Dan kembali main dengan cara lama,
Mereka minta negara kita lanjut lagi main seperti dulu, yaitu membuka keran ekspor bahan tambang mentah ke negara lain. Nah, lantas apakah alasan IMF ini tiba-tiba meminta hal ini kepada Indonesia, bos? Oke, dalam dokumen tersebut, IMF pun menyebut bahwa kebijakan larangan ekspor itu haruslah berlandaskan pada analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan larangan ekspor itu juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain, alias negara lain. Dan atas dasar itulah, IMF pun menghimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya, bos. Cukup amsyong. Dan terkait hal ini, akhirnya Indonesia pun segera buka suara dan mengambil tindakan langsung, bos. Apakah itu? Oke, pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves akhirnya angkat bicara terkait permintaan IMF untuk menghapus proyek hilirisasi di dalam negeri Indonesia. Juru bicara Menko Marves yaitu Bapak Jody Mahardi pun mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan berkembang ingin memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Beliau pun mengatakan bahwa kami merasa berterima kasih atas perspektif atau pandangan yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi yang merujuk pada peningkatan nilai tambah produk kami dan bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah, ujar beliau. Langkah hilirisasi ini pun disebut selaras dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dan terkait hal ini, bos, Bapak Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun akhirnya turun gunung lagi. Beliau nantinya dikabarkan akan ke Amerika dan berencana untuk bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi Indonesia dengan lebih detail. Dan hal ini pun disebut merupakan kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera. Ujar juru bicara Menko Marves yaitu Bapak Jody Mahardi ini, bos. Nah, cukup sangar nih. Artinya, opung kita, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun lagi-lagi akan langsung berangkat ke Amerika untuk berhadapan dan berdialog langsung dengan Direktur IMF mengenai permintaan mereka untuk menghapus larangan ekspor bahan tambang Indonesia ini, bos. Mantap, jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari Australia dan Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, kerjasama antar kedua negara ini kini sepertinya memang sudah semakin mantap jos saja nih, bos. Selain sering mengadakan latihan militer bareng, Australia pun baru-baru ini juga telah deal bakal memberikan rantis-rantis sangarnya kepada Indonesia, yaitu rantis Bassmaster yang berjumlah 15 unit. Dan tak main-main, bos, rantis Bassmaster ini pun tak cuma satu jenis, tapi terdiri dari 3 jenis kendaraan, bos. Admin kutip langsung dari Twitter resmi Kemhan RI. Sebanyak 15 unit rantis Bassmaster yang akan dihibahkan ini pun terdiri dari 13 tipe troops, 1 tipe komen, dan 1 tipe ambulan serta suku cadang pendukungnya. Di mana selain itu, sebanyak 25 prajurit TNI pun Kemhan sebutkan telah menyelesaikan pelatihan, pengoperasian maupun mekanis rantis Bassmaster ini, bos. Nah, mantap jos. Kemudian untuk penempatannya, sepertinya rantis-rantis Bassmaster ini pun akan digunakan oleh pasukan perdamaian Indonesia, yaitu pasukan Garuda, yang biasanya tersebar di berbagai wilayah konflik seluruh dunia, di mana salah satu contohnya seperti di negara Libanon. Pasalnya terlihat rantis Bassmaster ini pun telah dicat berwarna putih dan bertuliskan logo UN, yang artinya adalah United Nation dan biasa digunakan oleh pasukan perdamaian PBB di wilayah-wilayah konflik. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.
Sepatutnya IMF ni dia bersifat natural, dia tidak akan berpihak kepada mana-mana negara. Di mana kalau kita tengok pada sebelum ini, WTO bersama dengan Uni Europe telah sepakat untuk menghentikan ataupun memohon kepada Indonesia untuk menghentikan daripada pihak Indonesia melakukan sterilisasi. Dan selepas itu Indonesia masih buat, dan di mana WTO dan juga Uni Europe tidak mampu untuk melarang Indonesia, mereka meminta bantuan daripada IMF, dan kita dapat nampak di mana presiden daripada IMF telah datang sendiri kepada Indonesia dan berjumpa dengan presiden Indonesia, di mana semasa dialog di antara Indonesia bersama dengan IMF, di mana pihak IMF memohon kepada Indonesia untuk menghentikan segala sterilisasi ataupun segala ekspor tambang yang telah dilakukan di Indonesia. Kalau kita tengok bahasa kasar dia di dalam video ni tadi dikatakan apa yang dilakukan oleh Indonesia sejak 3-4-5 tahun ini, di mana Indonesia terpaksa stop serta-merta dan tidak melakukan apa-apa lagi ekspor ataupun apa-apa lagi sterilisasi untuk mengikut apa yang telah IMF berikan kepada Indonesia. Adakah ini patut, guys? Tapi bukan mudah seperti itu, guys. Di mana strategi Indonesia kalau kita tengok telah pun disusun dengan serapi-rapinya oleh menteri-menteri di Indonesia, di mana selepas daripada Presiden IMF datang kepada Indonesia dan membicarakan tentang masalah, tetapi belum ada solusi. Di mana Indonesia mencari solusinya sendiri, di mana Presiden Jokowi dan juga menteri-menterinya telah bersetuju untuk menghantar Bapa Luhut berjumpa dengan Presiden IMF dan membincangkan masalah ini tentang bagaimana solusi Indonesia untuk lari daripada masalah ini. Tetapi Indonesia masih lagi akan melakukan sterilisasi. Sebab kalau kita tengok daripada video sebentar tadi, ada akta-akta yang di side Indonesia pasti menang. Sebab apa? Sebab segala yang Indonesia kerjakan seperti bahan-bahan mentah itu sebenarnya berasal daripada perut bumi di Indonesia, daripada bahan mentah di Indonesia sendiri, dan Indonesia ambil dan Indonesia produksikan, dan barulah Indonesia ekspor keluar daripada Indonesia. Jadi kita dapat nampak bahawa itu adalah hak Indonesia. Hak Indonesia sama ada untuk mengekspor ataupun tidak. Jadi sebenarnya tiada kuasa IMF untuk menghalang ataupun untuk mengarahkan Indonesia untuk stop melakukan sterilisasi. Tapi apa-apa pun kita just waiting. Apa cerita susulan selepas pada bulan depan Bapa Luhut akan datang sendiri berjumpa dengan Presiden IMF, akan berbincang mengenai bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini, guys. Apa-apa pun kita just waiting. Sabar kalian di luar sana. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Kepada subscriber, mungkin ada solusi untuk mengatasi masalah ini. Please komen di bahagian komentar di bawah. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.